kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 hore! Oke adik-adik, hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk tenang, buka tangannya. Kamu berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa buat setiap hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pada hari ini kami masih boleh ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah online kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia.
Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritакannyalah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza.
Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang 115 ayat 11 bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah pada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman saya mau menghafal lalu terdapat di Mazmur 115 ayat 11. ayat 11. Hai orang-orang Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. percayalah akan Tuhan. Dialah pertolongan Dialah pertolongan mereka mereka dan perisai dan perisai mereka. mereka. Dah, teman-teman. Mazmur 115 ayat 11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sokema pasti lalu terdapat dari Mazmur 115 ayat 11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolonganmu dan percaya mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 115 ayat 11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Mazmur 115 ayat 11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah adalah pertolongan mereka dan perisai mereka. Terima kasih. God bless you. Bye. Mazmur 115 ayat 11. Bunyinya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Mazmur 115 ayat 11. Ayat 4. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. dan perisai mereka. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Wah, cerita firman Tuhan hari ini seru ya. Seru banget, Kak. Cerita tentang apa, Kak?
Simson dan Delila. Wah, kasihan Simson ya. Kasihan banget. Iya. Padahal Simson punya kekuatan khusus loh dari Tuhan. Tapi karena Simson kurang hati-hati, akhirnya musuhnya tahu kelemahannya. Dan ketika musuhnya tahu kelemahannya, dia ditangkap dan kekuatannya hilang. Dan matanya dijungkir. Ngeri sakit ya. Sangat Kak. Iya, Dan sama-sama. Simson di penjara dan disuruh kerja Kerja paksa. Nah, adik-adik yang di rumah, Kakak Citra percaya kita hari ini adik-adik yang di rumah, kita belajar dari cerita Simson. Kalau Simson, Tuhan kasih kekuatan yang lebih. Kakak Citra juga percaya adik-adik yang di rumah pasti Tuhan kasih kemampuan atau kelebihan khusus. Betul kan? Iya betul sekali Kak. Dan oleh sebab itu adik-adik, jangan kita merasa sombong dan merasa lebih dari orang lain. Tetapi justru dibalik kelebihan kita, kemampuan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya apa Kakak? Contohnya mungkin adik-adik kalau pintar menyanyi. Nah, lewat pujian, lewat nyanyian, lewat adik-adik suaranya bagus, adik-adik pakai untuk Tuhan ya, nama Tuhan. Ya, kata Tuhan. Dan orang yang dengar suaranya adik-adik merasa diberkati. Adik-adik, jika kita diberikan kemampuan dan kelebihan oleh Tuhan, kita juga harus dekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita mampu bisa melewati setiap godaan dalam kehidupan kita, adik-adik. Iya, betul. Kakak percaya Tuhan kasih kemampuan atau kelebihan buat adik-adik itu tujuannya baik. Ya, jadi gunakan kelebihannya kita atau kemampuannya kita untuk menjadi berkat. Semangat jadi berkat. Ya, semangat jadi berkat. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Mazmur Pasal 31 ayat 25. Bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Dihafalkan dan kirim di nomor ini paling lambat hari Kamis. Jangan lupa ya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kita akan berdoa bersama. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, terima kasih juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan, kami boleh dapat aplikasi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan setiap kelebihan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami. Tuhan, biarlah kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah. Sampai jumpa lagi. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.